Dia pinter banget sih, cerdas. Role model ibu-ibu zaman sekarang sih. Gimana cara dia mendidik anak-anaknya, terus cara-cara parenting dia. Dia adalah sosok ibu yang baik ya. Dari cara dia mendidik anaknya, pembawaan dia terhadap anaknya itu. Kalau misalnya lagi sakit kan kita benar-benar gak berdaya. Tapi selagi ada ibu di samping kita itu pasti kita baik-baik aja. Paling inget sama anaknya kalau dapat uang. Kayak misal ayah udah gajian, terus Mbak udah dapet bagiannya, pasti selalu ajak anak-anaknya buat makan mie ayam bareng-bareng. Sesederhana itu, cuman setiap bulan pasti Mbak selalu ajak kita makan bareng. Ya saat bareng ibu sih, quality time, kemana-mana berdua, itu juga udah jadi momen terbaik gitu. Karena apapun yang sama ibu itu pasti jadi momen terbaik menurut aku. Ya tiap mau berangkat sekolah tuh kayak dicium dulu, terus disuapin dulu, terus kayak ya pokoknya aku ngerasa disayang banget lah ya, sampai segala macamnya tuh disiapin kayak princess. Ya itu saat-saat jalan bareng ke mall atau ke pantai itu paling bikin aku bahagia. Mamah tuh sempat ngejual jamnya dia, sempat ngejual gelangnya dia, dan yang dia pakai tuh belum ada 1 bulan dipakai sama dia, tapi harus dijual cuman buat aku berangkat. Hari-hari itu kan berat banget ya, tapi kayak mama tuh masih bisa buat ngurusin kita kayak gitu, walaupun pasti beliau tuh merasa kehilangan banget kayak gitu. Dulu kan aku belum ngerti ya waktu kecil, mungkin sekarang tuh udah ngerti gimana dulu ibu susahnya mempertahankan rumah tangga sama ayah. Kalau harus pilih siapa yang harus meninggal duluan, Hari pertama kalau nggak salah, harusnya itu bisa jadi momen menyambut Ramadan pertama, kayak sahur bareng gitu. Cuman waktu itu Bu malah lagi berjuang untuk nyelamatin kandungannya, tapi qadarullah nggak bisa diselamatin. Aku pengen bilang kalau ternyata dunia nggak seramai itu kalau nggak ada mama. Waktu ini sih aku punya adik, itu kan adikku jaraknya nggak jauh ya. Terus mamaku tuh harus waktu itu adikku sakit di rumah sakit. Sedangkan satunya lagi tuh masih bayi juga, jadi harus di rumah gitu. Terus mamaku harus bolak-balik kayak gitu sih. Itu kayak keren banget. Teteh sayang sama Umi. Pokoknya Umi sehat terus. Teteh nggak tahu kalau misalkan Umi nggak ada. Ibu Sekar minta maaf kalau misalnya Sekar ada salah, banyak banget salah sama ibu. Sekar tahu Sekar masih banyak kurangnya. Semoga ibu bahagia terus. Sekar nggak bisa balas apa yang udah ibu kasih ke Sekar, tapi ibu adalah ibu terbaik untuk Sekar. Bu, Teteh minta maaf kalau selama ini belum bisa jadi anak yang baik, anak yang nurut. Mama ibu yang baik. Mama udah kuat banget sampai sekarang. Hari-hari aku jadi lebih mudah, lebih bahagia karena ada mama. Tapi aku juga mau minta maaf
kalau selama ini tangisan aku setiap malam ngeberatin mama di sana. Aku minta maaf karena aku nggak tahu aku sembuhnya harus dari mana, aku sembuhnya harus pakai apa. Maaf kalau misalnya sekalinya aku ngunjungin makam mama, aku cuma bisa nangis doang, aku cuma bisa curhat doang. Yang mau aku ucapin buat mama, pertama, maaf pasti. Maaf, Teteh belum bisa jadi anak yang baik. Belum bisa jadi yang mama mau. Mau bilang aku sayang sama ibu. Dan makasih banget udah selalu ada buat aku dari aku kecil sampai sekarang. Bahkan di waktu dimana aku harus berdiri di kaki sendiri, tapi ibu masih tetap ada di samping aku. Ibu, maafin Teteh ya. Teteh banyak kurangnya, belum bisa bahagiain ibu. Teteh pengen lihat ibu bahagia terus. Teteh minta maaf. Terus Teteh juga terima kasih sama Embu. Selalu sabar. Aku pengen marah dulu sama dia karena kenapa secepat ini. Aku masih ada di pertumbuhan masa remaja, tapi kenapa mama udah pergi? Aku pengen marah sepuasnya dulu sama dia. Mama makasih banget udah bener-bener jadi mama terbaik buat anak-anaknya. Makasih banget udah bertahan dan ngutamain semuanya buat anaknya dulu. Dan aku berharap mama sehat, panjang umurnya sampai ngeliat aku bisa punya cucu dari aku kayak gitu. Aku pengen banget, aku takut banget kalau mama makin lama makin tua kayak gitu. Aku takut banget.